wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Priyanti dari kelas 11 MIA 1. Baiklah, dalam video ini saya akan meresensikan novel yang berjudul Surat Kecil untuk Tuhan. Novel ini merupakan karangan seorang penulis yang mengawali karirnya sebagai blogger amatir, yaitu Agnes Dahponar. Novel ini diterbitkan pada tahun 2008 oleh Inandra Publish dengan jumlah 239 halaman. Novel ini mengisahkan tentang seorang gadis remaja bernama Gita Sesa Wanda Cantika yang berjuang keras melawan penyakit kanker ganas rhabdomyosarcoma atau kanker jaringan lunak. Keke atau biasa panggilan akrab dari kita telah divonis oleh dokter mengidap penyakit kanker dan diprediksikan bahwa hidupnya hanya tinggal beberapa hari saja. Dengan kondisi yang sangat sulit, Keke tetap berjuang dalam menjalani hidup di tengah-tengah ujian penyakit yang dideritanya. Ia masih tetap bersekolah dan menjalani aktivitasnya sebagaimana biasa. Dalam upaya menghadapi penyakit kanker ganas yang diderita oleh Keke, orang tuanya telah mengambil beberapa langkah penyembuhan medis. Salah satunya adalah dengan menjalani operasi. Berbagai langkah pun telah ditempuh oleh ayah Keke. Namun, belum juga ada yang menunjukkan hasil yang baik. Jody Tri Aprianto, ayah Keke, tidak lantas patah arang. Ia terus berjuang keras demi kesembuhan putri tercintanya. Langkah penyembuhan pun telah sampai pada tahap pengobatan alternatif hingga ke seluruh penjuru Indonesia. Namun disayangkan, upaya tersebut belum juga menunjukkan hasil yang baik. Akhirnya, langkah berikut pun dicoba dengan penuh harap akan kesembuhan dari Keke. Langkah pengobatan yang dimaksud atas saran dokter adalah dengan menjalani kemoterapi. Langkah pengobatan berikutnya dilakukan dan akhirnya menunjukkan hasil yang baik. Setelah 6 bulan menjalani upaya penyembuhan kemoterapi, dalam sekali menjalani pengobatan tersebut berdampak pada kerontokan rambut yang dialami oleh Keke. Sejauh ini, ia telah menjalani sebanyak 25 kali kemoterapi. Berkat upaya penyembuhan yang dijalani Keke, akhirnya ia dapat hidup lebih lama, melewati vonis kematian yang telah ditetapkan oleh dokter terhadapnya. Di tengah-tengah kegembiraan yang dirasakan oleh Keke, ayahnya, dan teman-temannya, kanker ganas itu muncul lagi. Kanker tersebut muncul pada bagian pelipis mata kanan. Kemoterapi pun dilakukan dan berdampak pada kerontokan seluruh rambut yang ada di kepala Keke. Namun sayangnya, upaya kemoterapi tak lagi membawa hasil yang baik karena sel kanker yang ada pada tubuh Keke telah kebal terhadap bahan kimia. Upaya penyembuhan kembali dilakukan dengan membawa Keke berobat ke Singapura. Dokter memberi saran agar Keke dioperasi. Sekembalinya ke Indonesia, kanker tersebut mulai menjalar menuju jantung, paru-paru, dan beberapa bagian tubuh lainnya. Kondisi kesehatan Keke semakin memburuk semenjak kanker ganas menyerang tubuhnya lagi. Ia pun kembali dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan mengalami koma selama 3 hari. Setelah segala upaya telah dilakukan oleh tim dokter yang merawat Keke, akhirnya Keke pun menghembuskan nafas terakhirnya. Pada nafas terakhirnya, Keke menuliskan sebuah surat kecil yang ia tunjukkan kepada Tuhan. Surat tersebut berisikan kebesaran hati Keke yang ikhlas menerima segala hal yang terjadi pada dirinya. Dalam surat tersebut, ia juga berharap agar tidak ada satupun manusia di dunia ini
yang mengalami musibah penyakit seperti dirinya. Keke menghembuskan nafas terakhir pada tanggal 25 Desember 2006, bertepatan dengan berakhirnya ibadah puasa Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Keunggulan dari novel Surat Kecil untuk Tuhan, karya Agnes Davonar ini terletak pada gaya bahasa yang digunakan dalam alur cerita ataupun dialog-dialognya. Gaya bahasa pada dialog dan alur cerita membuat pembaca seolah menyaksikan langsung kisah Keke dalam novel tersebut, sehingga membuat pembaca terhanyut dalam perasaan sedih, iba, haru, sekaligus kagum akan ketegaran Keke dan orang tuanya. Selain itu, yang menjadi keunggulan novel ini juga terletak pada kisahnya yang dari kehidupan nyata. Sentuhan fiksi pada novel hanya ditunjukkan pada improvisasi dialog dan alur cerita di dalamnya. Selebihnya adalah fakta yang ditunjukkan dalam novel. Sebagai bukti keautentikan kisah novel ini, pengarangnya juga melampirkan beberapa foto asli Keke dalam menghadapi kanker ganas sampai pada saat hari pemakamannya. Di novel ini juga tersirat banyak pesan moral, diantaranya ialah kita harus banyak bersabar, pantang menyerah, ketegaran juga, dan lain sebagainya. Namun, di balik novel yang memiliki kelebihan tersebut, ada kekurangan dari novel ini, yaitu secara kasat mata hampir novel berjudul Surat Kecil untuk Tuhan ini tidak memiliki cacat di dalamnya. Akan tetapi, setiap karya sastra novel tertentu tak ada satupun yang luput dari penilaian yang akan membuahkan sebuah kritikan. Tak terkecuali pada novel karya Agnes Davonar ini. Dalam hal redaksional, novel ini masih terdapat kesalahan dalam penulisan. Selain itu juga terdapat diksi yang tidak tepat, kurang menarik, dan sulit untuk dimengerti. Di samping itu, terdapat pula kalimat yang bermakna ganda yang seringkali menimbulkan penafsiran yang berbeda dari yang dimaksud oleh penulisnya. Sekian resensi dari saya. Sekian, terima kasih.